Ibu! Ibu di mana, Bu? Ibu di mana, Bu? Pak Randi, ibu Anda masih hidup. Beliau tinggal di TPA sana. Bagaimana jika suatu hari, orang yang paling kamu cintai menghilang tanpa jejak? Dan setelah 3 tahun penuh pencarian, kamu justru mengetahui kebenaran itu dari seorang tukang sol sepatu di pinggir jalan. Lebih mengejutkan lagi, ia berkata dengan suara pelan namun tegas, "Pak, ibumu masih hidup, tinggal di TPA sana." Kalimat itu bukan hanya mengejutkan, ia menghancurkan seluruh dunia seorang miliarder muda bernama Randi. Karena jika itu benar, maka selama 3 tahun ini ada sebuah pengkhianatan besar yang disembunyikan dari dirinya. Dan yang paling menyakitkan, pelakunya mungkin orang yang selama ini tidur di sampingnya. Sebelum kisah ini dimulai, izinkan saya mengajak kita semua sejenak merenung. Karena terkadang, orang yang paling kita cintai justru paling mudah dilukai oleh orang yang paling kita percaya. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Nama Randi Pratama dikenal hampir di seluruh Asia. Media bisnis menyebutnya sebagai The Young Titan of Industry. Di usia yang baru menginjak 34 tahun, Randi sudah menjadi pemilik kerajaan bisnis raksasa yang bergerak di bidang pertambangan dan properti. Perusahaannya memiliki tambang di beberapa negara Asia, dan proyek properti mewahnya berdiri di kota-kota besar seperti Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, hingga Dubai. Bagi banyak orang, hidup Randi terlihat seperti kisah mimpi yang menjadi kenyataan. Ia memiliki segalanya: jet pribadi, rumah mewah di berbagai negara, pengaruh besar di dunia bisnis. Namun hanya sedikit orang yang tahu satu hal. Di balik semua kesuksesan itu, Randi selalu mengatakan bahwa semua yang ia miliki bukanlah hasil kerja kerasnya semata, melainkan karena satu orang yang tidak pernah berhenti percaya padanya. Ibunya, Bu Andini. Wanita sederhana yang membesarkan Randi seorang diri sejak ayahnya meninggal ketika Randi masih kecil. Bu Andini tidak pernah mengenal dunia bisnis, tidak pernah sekolah tinggi, bahkan hidupnya dulu sangat sederhana. Ia pernah menjahit pakaian tetangga, berjualan kue di pasar, bahkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga demi satu tujuan, agar anaknya tidak hidup susah seperti dirinya. Randi tidak pernah melupakan itu. Bahkan setelah menjadi miliarder, satu kebiasaannya tidak pernah berubah. Setiap malam, setelah pulang dari kantor atau perjalanan bisnis, Randi selalu duduk bersama ibunya di ruang keluarga. Mereka minum teh hangat sambil berbincang tentang hari yang mereka jalani. Bagi Randi, momen itu lebih berharga dari semua uang di dunia. Namun semua kebahagiaan itu berubah 3 tahun lalu. Hari itu, Randi baru pulang dari perjalanan bisnis selama seminggu di Swiss. Sebuah kesepakatan tambang besar baru saja ia tanda tangani. Dan media memuji langkahnya sebagai salah satu transaksi terbesar tahun itu. Pesawat pribadinya mendarat malam hari. Saat mobilnya memasuki halaman besar di Jakarta, Randi merasa rindu. Ia bahkan sudah membayangkan ibunya akan menunggu di ruang tamu seperti biasanya. Ibu pasti belum tidur, gumamnya sambil tersenyum kecil. Namun ketika ia masuk ke dalam rumah, sesuatu terasa aneh. Rumah itu terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada aroma teh hangat, tidak ada langkah kaki ibunya. "Ibu?" panggil Randi. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke lantai 2 menuju kamar ibunya. Pintu kamar terbuka sedikit. Lampu menyala, namun di dalamnya tidak ada siapapun. Randi berdiri terpaku di ambang pintu. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ibu keluar sebentar, pikirnya. Namun 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Ibunya tidak juga kembali. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah Randi bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Karena sejak malam itu, Bu Andini menghilang tanpa jejak. Pagi setelah hilangnya Bu Andini, rumah besar milik Randi yang biasanya tenang berubah menjadi tempat yang dipenuhi kegelisahan. Para asisten rumah tangga dipanggil satu persatu. "Terakhir kalian lihat ibu kapan?" tanya Randi dengan suara tegang. Seorang pembantu menjawab pelan, "Kemarin sore, Pak. Ibu masih duduk di taman belakang. Tapi setelah itu,
kami tidak melihat beliau lagi." Jawaban itu membuat dada Randi semakin sesak. Ia segera memeriksa seluruh rumah, setiap sudut, setiap kamar, bahkan gudang dan halaman belakang. Namun hasilnya tetap sama. Bu Andini tidak ada. Randi mulai menghubungi semua orang yang mungkin mengetahui keberadaan ibunya. Saudara jauh, tetangga lama, teman-teman ibunya. Namun semuanya menjawab hal yang sama. Mereka tidak tahu apa-apa. Hari itu juga, Randi langsung melaporkan hilangnya ibunya ke polisi. Karena statusnya sebagai pengusaha besar, kasus tersebut segera menjadi perhatian serius. Polisi memeriksa rekaman CCTV di sekitar rumah, memeriksa kendaraan yang keluar masuk, bahkan memeriksa seluruh rekaman jalan di sekitar kawasan itu. Namun hasilnya justru semakin membingungkan. Tidak ada tanda Bu Andini keluar dari rumah. Seolah-olah wanita itu menghilang begitu saja dari dalam rumahnya sendiri. Hari demi hari berlalu, namun Randi tidak berhenti. Ia menyewa detektif swasta terbaik, bahkan dari luar negeri. Tim keamanan perusahaannya juga dilibatkan untuk mencari setiap kemungkinan. Foto Bu Andini disebar ke seluruh kota. Poster besar ditempel di banyak tempat. Di terminal, di stasiun, di pasar-pasar. Tak hanya itu, Randi juga membuat pengumuman besar melalui televisi dan media sosial. Dalam iklan tersebut, ia mengatakan dengan suara yang penuh harap, "Saya mencari ibu saya, Bu Andini. Jika ada siapapun yang melihat atau mengetahui keberadaannya, saya akan memberikan hadiah sebesar 5 miliar rupiah." Angka itu membuat berita hilangnya Bu Andini menjadi pembicaraan nasional. Banyak orang datang mengaku melihatnya. Namun setiap petunjuk yang diperiksa selalu berakhir buntu. Sebulan berlalu, 2 bulan, setahun. Namun tidak ada hasil. Rumah Randi perlahan berubah menjadi tempat yang terasa kosong. Ruang keluarga yang dulu hangat kini hanya dipenuhi kesunyian. Setiap malam, Randi sering duduk sendirian di kursi tempat ibunya biasa duduk. Di tangannya ada secangkir teh hangat. Namun kali ini tidak ada siapapun yang menemaninya berbicara. Satu-satunya orang yang selalu berada di sampingnya saat itu adalah istrinya, Clara. Wanita itu selalu berusaha menenangkan Randi. "Mas, mungkin ibu hanya ingin menenangkan diri," katanya suatu malam dengan suara lembut. Randi menatapnya dengan mata lelah. 3 tahun, Clara. Ibu tidak mungkin pergi selama itu tanpa kabar. Clara menggenggam tangannya. "Kadang orang tua hanya ingin sendiri. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri." Kata-kata itu sedikit menenangkan hati Randi yang hancur. Ia mencoba menerima kemungkinan terburuk, bahwa mungkin ibunya memang telah memilih pergi. Namun jauh di dalam hatinya, Randi selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak tahu apa, ia tidak tahu siapa yang terlibat. Namun ia merasa kehilangan ibunya bukanlah sebuah kebetulan. Dan tanpa ia sadari, jawaban dari semua pertanyaan itu sebenarnya sudah sangat dekat. Sangat dekat. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya dengan seseorang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang pria sederhana di pinggir jalan. Tukang sol sepatu bernama Diki. 3 tahun setelah hilangnya Bu Andini, kehidupan Randi secara lahiriah terlihat kembali normal. Perusahaannya semakin besar. Nilai saham perusahaan tambangnya melonjak. Proyek properti mewahnya terus berkembang di berbagai negara. Media kembali memujinya sebagai pengusaha muda paling berpengaruh di Asia. Namun, tidak ada satupun wartawan yang benar-benar tahu keadaan hati Randi. Kesuksesan itu terasa hampa. Setiap malam, ketika semua pekerjaan selesai dan rumah menjadi sunyi, bayangan ibunya selalu muncul di pikirannya. Kadang ia teringat suara lembut ibunya yang memanggil namanya. Kadang ia teringat cara ibunya tersenyum bangga saat melihat berita tentang dirinya di televisi. Namun, kenangan yang paling sering datang adalah pertanyaan yang tidak pernah menemukan jawaban. Di mana ibu sekarang? Suatu siang yang panas, Randi memutuskan keluar dari kantornya tanpa pengawalan besar seperti biasanya. Ia hanya ditemani sopir dan 1 mobil sederhana. Ia ingin berjalan sebentar di pusat kota Jakarta, bukan untuk urusan bisnis, hanya untuk menenangkan pikirannya. Mobil berhenti di sebuah kawasan yang cukup ramai.
Trotoarnya dipenuhi pedagang kecil, penjual minuman, dan beberapa tukang jasa yang bekerja di pinggir jalan. Randi turun dari mobil. Ia berjalan perlahan, membiarkan keramaian kota berlalu di sekitarnya. Namun, baru beberapa langkah berjalan, ia merasakan sesuatu yang aneh di kakinya. Langkahnya terasa tidak stabil. Ia menunduk. Sol sepatu kulit mahalnya terlepas sebagian. Randi menghela napas kecil. Sepatu itu adalah sepatu buatan Italia yang harganya puluhan juta rupiah. Namun saat itu, sepatu mahal itu tidak ada bedanya dengan sepatu biasa yang rusak. Ia melihat sekeliling. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, ada seorang pria duduk di bangku kecil di pinggir trotoar. Di depannya terdapat kotak kayu berisi alat-alat sederhana. Jarum besar, benang tebal, lem, dan palu kecil. Di atas papan kecil tertulis, "Sol sepatu." Pria itu tampak kurus, mengenakan kaos lusuh dan topi yang sudah pudar warnanya. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya tampak jujur. Randi berjalan mendekat. "Bisa diperbaiki?" tanya Randi sambil menunjukkan sepatunya. Pria itu mengangguk cepat. "Bisa, Pak. Silakan duduk." Namanya Diki. Randi duduk di bangku kecil yang hampir tidak cukup menampung tubuhnya. Situasi itu terasa aneh bagi seseorang yang biasanya duduk di ruang rapat mewah bernilai miliaran rupiah. Diki mulai bekerja. Tangannya cekatan menjahit kembali sol sepatu Randi yang lepas. Namun beberapa kali, ia terlihat diam mematap wajah Randi, seolah-olah mencoba memastikan sesuatu. Randi menyadarinya. "Ada apa?" tanya Randi. Diki cepat menunduk kembali, melanjutkan pekerjaannya. "Tidak apa-apa, Pak." Namun beberapa detik kemudian, ia kembali mencuri pandang. Randi mulai merasa aneh. "Kenapa kamu lihat saya seperti itu?" Diki berhenti bekerja. Ia menelan ludah, seolah-olah sedang menimbang sesuatu yang sangat berat untuk diucapkan. Suasana di antara mereka tiba-tiba terasa tegang, meskipun di sekitar mereka orang-orang masih lalu lalang seperti biasa. Akhirnya Diki berkata dengan suara pelan, "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" Randi mengangguk singkat. Diki mengangkat wajahnya. Matanya terlihat ragu, tapi juga seperti menyimpan sesuatu yang sudah lama dipendam. "Bapak, namanya Randi ya?" Randi sedikit terkejut, namun tidak heran. Wajahnya memang sering muncul di televisi. "Iya," jawab Randi singkat. Diki terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat waktu seolah berhenti. Kalimat yang tidak pernah Randi bayangkan akan ia dengar dari seorang tukang sol sepatu di pinggir jalan. Dengan suara hampir berbisik, Diki berkata, "Pak, saya tahu tentang ibu Bapak." Randi langsung menatapnya tajam. Jantungnya berdetak keras. Selama 3 tahun, ribuan orang mengaku mengetahui sesuatu tentang ibunya. Namun tidak ada satupun yang benar. Karena itu suara Randi berubah dingin. "Apa maksudmu?" Diki menghela napas panjang. Lalu ia mengucapkan kalimat yang membuat dunia Randi hampir runtuh seketika. "Pak, ibumu masih hidup." Udara siang di trotoar itu tiba-tiba terasa berat. Suara kendaraan, teriakan pedagang, dan langkah orang-orang yang lalu lalang seolah memudar dari telinga Randi. Yang tersisa hanya satu kalimat yang baru saja keluar dari mulut tukang sol sepatu di hadapannya. "Pak, ibumu masih hidup." Randi menatap Diki dengan mata tajam. Selama 3 tahun terakhir, kalimat seperti itu bukan pertama kali ia dengar. Banyak orang datang dengan harapan mendapatkan hadiah 5 miliar yang ia umumkan di televisi. Mereka membawa cerita yang terdengar meyakinkan, namun selalu berakhir sebagai kebohongan. Karena itu, wajah Randi berubah keras. "Apa maksudmu?" Suaranya rendah, namun penuh tekanan. Diki terlihat gugup, tapi ia tidak menunduk. Tangannya masih memegang sepatu Randi yang hampir selesai diperbaiki. "Saya tidak bohong, Pak." Randi berdiri dari bangku kecil itu dengan cepat. Gerakannya membuat beberapa orang di sekitar mereka menoleh. "Kalau kamu hanya ingin uang, lebih baik kamu berhenti sekarang," kata Randi dingin. "Saya sudah terlalu sering mendengar cerita seperti ini." Diki menelan ludah. Namun kali ini ia mengangkat wajahnya dengan lebih berani. "Pak, saya tidak datang mencari uang." Kalimat itu membuat Randi berhenti melangkah. Diki lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, namun jauh lebih tajam. "Karena
Kalau saya ingin uang, saya sudah datang ke rumah Bapak 3 tahun yang lalu. Jantung Randi berdetak keras. Ia perlahan menoleh kembali. Tatapan matanya berubah dari marah menjadi penuh kecurigaan. 3 tahun lalu, ulangnya. Diki mengangguk pelan. Tangannya gemetar sedikit saat meletakkan sepatu Randi di tanah. Seolah-olah percakapannya akan terjadi jauh lebih berat daripada sekedar menjahit sol sepatu. Pak, saya tahu ibu Bapak hilang 3 tahun lalu. Informasi tentang hilangnya Bu Andini memang pernah tersebar di media, tapi tidak semua orang mengingat detail waktunya. Lalu, tanya Randi, suaranya kini jauh lebih pelan. Diki menarik nafas panjang, seperti seseorang yang sedang membuka rahasia yang selama ini ia simpan sendirian. Kemudian ia berkata sesuatu yang membuat darah Randi seolah berhenti mengalir. Pak, ibumu tinggal di TPA sana. Kalimat itu jatuh seperti palu besar di kepala Randi. Wajahnya langsung berubah. Apa? Beberapa orang di sekitar mereka menoleh karena suara Randi yang tiba-tiba meninggi. Jangan main-main dengan saya, bentaknya. Ia melangkah mendekati Diki dengan tatapan penuh amarah. TPA? Kamu pikir ini lucuan? Diki tidak bergerak. Ia hanya menatap Randi dengan wajah serius. Pak, saya tidak bercanda. Namun kemarahan Randi sudah terlanjur meledak. 3 tahun saya mencari ibu saya ke seluruh negeri. Polisi, detektif, semua orang saya kerahkan. Dan sekarang kamu datang mengatakan ibu saya tinggal di tempat sampah? Diki menggenggam lututnya erat-erat. Namun ia tetap berbicara dengan suara yang sama. Tenang, pelan, tapi penuh kepastian. Karena saya yang menemukan beliau di sana, Pak. Kalimat itu membuat Randi tiba-tiba membeku. Untuk pertama kalinya sejak percakapan itu dimulai, tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya keterkejutan. Apa? Diki menatap lurus ke mata Randi. Saya yang menolong ibu Bapak. Angin kota berhembus melewati mereka. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Kemudian Diki menambahkan kalimat yang membuat dada Randi terasa seperti diremas. Dan saya tahu siapa yang membuang beliau di sana. Mata Randi membesar. Siapa? Diki menunduk sebentar, seolah-olah nama itu sangat berat untuk diucapkan. Lalu ia berkata perlahan, Pak, sebelum saya menjawab itu, ia mengangkat wajahnya lagi. Kita harus pergi ke suatu tempat. Randi menatapnya tajam. Kemana? Diki menunjuk ke arah pinggiran kota, ke tempat yang bahkan tidak pernah terbayang dalam pikiran Randi sebelumnya. Tempat pembuangan akhir. Perjalanan menuju pinggiran kota terasa jauh lebih lama dari biasanya. Mobil hitam milik Randi melaju perlahan melewati jalan-jalan yang semakin sempit. Gedung-gedung tinggi yang biasa mengelilingi kehidupan Randi perlahan digantikan oleh rumah-rumah kecil, lalu oleh gudang tua, hingga akhirnya hanya tersisa jalan tanah yang dipenuhi truk pengangkut sampah. Di kursi belakang mobil, Randi duduk diam. Di samping supir, Diki menunjukkan arah dengan wajah tegang. Tidak ada yang berbicara selama perjalanan itu. Bau menyengat mulai terasa bahkan sebelum mereka sampai. Ketika mobil akhirnya berhenti, pemandangan di depan Randi membuatnya mengernyit. Gunungan sampah menjulang seperti bukit kecil. Truk-truk besar keluar masuk, membuang muatan mereka. Burung-burung gagak berterbangan di udara. Sementara beberapa pemulung berjalan di antara tumpukan sampah mencari barang yang masih bisa dijual. Tempat itu adalah TPA terbesar di kota. Randi turun dari mobil dengan langkah ragu. Sepatunya yang mahal kini menginjak tanah bercampur lumpur dan sisa-sisa sampah. Ia menatap Diki dengan wajah tidak percaya. Kamu yakin kita di tempat yang benar? Diki mengangguk pelan. Disinilah semuanya terjadi, Pak. Bau menyengat mulai terasa bahkan sebelum mereka sampai. Angin membawa bau busuk yang menusuk hidung. Namun bagi Diki, tempat itu seperti halaman rumah yang sudah ia kenal lama. Ia berjalan lebih dulu. Randi mengikuti di belakang dengan langkah berat. Beberapa pemulung menoleh melihat mereka. Kehadiran Randi dengan pakaian mahal jelas terlihat kontras di tempat itu.
Mereka berjalan melewati beberapa gubuk kecil yang terbuat dari kayu bekas dan seng berkarat. Kemudian Diki berhenti. Ia menatap sebuah area kosong di dekat tumpukan sampah besar. "Di sini," katanya pelan. Randi menatap tempat itu dengan bingung. "Hanya ini?" Diki mengangguk. Lalu ia mulai bercerita. 3 tahun lalu saya masih kerja sebagai pemulung di sini setiap malam, katanya. Hujan deras waktu itu. Randi memperhatikan wajah Diki yang tiba-tiba terlihat jauh, seolah sedang kembali ke malam yang ia ceritakan. "Saya sedang mencari barang bekas di dekat sini ketika saya melihat sebuah mobil datang." Randi menahan nafas. "Mobil mewah," lanjut Diki, "berhenti tidak jauh dari tempat ini." Diki menunjukkan jalan tengah di sisi TPA. "Awalnya saya pikir orang tersesat. Tapi lalu 2 orang turun dari mobil." Randi merasakan dadanya mulai berdebar. Mereka membuka pintu belakang. Diki berhenti sejenak. Seolah ingatan itu masih terasa berat baginya. Kemudian ia melanjutkan. Di dalam mobil ada seorang wanita tua. Randi menelan ludah. Diki menatap tanah saat berkata, "Wanita itu setengah sadar, seperti orang yang habis dibius." Jantung Randi berdetak semakin keras. "Mereka menarik wanita itu keluar," kata Diki. "Hujan waktu itu sangat deras, jadi saya tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Tapi saya melihat satu hal yang tidak akan pernah saya lupakan." Randi mendekat 1 langkah. "Apa itu?" Diki mengangkat wajahnya. Dan saat ia menyebut nama itu, hidup Randi tidak akan pernah sama lagi. Angin dari arah gunungan sampah berhembus pelan, membawa bau yang menusuk hidung. Namun bagi Randi, saat itu ia bahkan tidak lagi merasakan apapun. Yang ia rasakan hanya satu hal, ketakutan. Nama yang sebentar lagi akan disebut oleh Diki terasa seperti sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Namun harus ia dengar. Randi menatap tajam ke arah Diki. "Siapa?" ulangnya dengan suara lebih keras. Diki terlihat ragu. Tangannya mengepal di samping tubuhnya, seolah sedang melawan rasa takut yang besar. "Pak, saya sebenarnya tidak berani mengatakan ini," katanya pelan. 3 tahun saya diam, karena saya takut. "Takut pada siapa?" tanya Randi. Diki menatap wajah Randi dengan hati-hati. "Takut pada orang yang memiliki kekuasaan besar." Randi merasakan dadanya semakin sesak. "Katamu kamu melihat wajahnya?" "Iya, Pak." "Jadi sebutkan." Diki menelan ludah, lalu berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Orang itu istri Bapak." Randi merasa seperti disambar petir. "Apa?" Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Tidak mungkin." Suara Randi langsung meninggi. "Tidak mungkin." Diki menunduk, namun ia tetap melanjutkan. "Pak, saya tahu ini terdengar gila, tapi saya tidak mungkin salah." Randi menggeleng keras. "Istriku bahkan tidak ada di kota waktu itu," katanya dengan nafas berat. Dia bilang sedang menghadiri acara amal. Namun Diki mengangkat wajahnya lagi. Matanya penuh keyakinan. "Pak, wajah beliau sangat sering muncul di televisi bersama Bapak. Saya tidak mungkin salah mengenali." Randi mundur 1 langkah. Pikirannya mulai berputar. Bayangan Clara, istrinya, muncul di kepalanya. Wanita yang selama ini selalu terlihat lembut. Wanita yang selama 3 tahun terakhir selalu menenangkan dirinya saat ia kehilangan ibunya. Clara bahkan sering berkata, "Mas, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ibu pasti baik-baik saja dimanapun dia berada." Kalimat itu dulu terasa seperti penghiburan. Namun sekarang, kalimat itu terasa menakutkan. Randi memijat pelipisnya. "Tidak," gumamnya. "Tidak mungkin Clara melakukan itu." Diki tidak memaksa. Ia hanya berkata pelan, "Pak, saya tidak meminta Bapak percaya sekarang. Tapi saya melihat sendiri malam itu." Suasana di sekitar mereka terasa semakin berat. Beberapa pemunung masih berjalan di kejauhan. Seolah kehidupan di tempat itu tetap berjalan normal, meskipun dunia Randi sedang runtuh. Randi menatap tanah beberapa detik. Kemudian ia bertanya dengan suara lebih pelan,
Jika yang kamu katakan benar, ia menelan ludah. Lalu bagaimana ibuku bisa bertahan hidup? Diki mengelah nafas panjang. Karena saya tidak meninggalkan beliau di sini, Pak. Randi langsung menoleh. Apa maksudmu? Diki menunjuk ke arah deretan gubuk kecil di ujung TPA. Saya membawa beliau ke tempat saya. Randi menatap ke arah yang ditunjuk. Beberapa gubuk kecil berdiri di sana, terbuat dari papan bekas dan seng tua. Jantungnya semakin cepat. 3 tahun? Tanya Randi. Diki mengangguk. Iya, Pak. Randi hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. 3 tahun? Kamu merawat ibuku? Diki menggeleng pelan. Saya hanya menolong sebisanya. Beliau sangat lemah waktu itu. Bahkan sempat demam berhari-hari. Randi merasakan matanya mulai panas. Tapi beliau selalu menyebut nama Bapak. Lanjut Diki. Setiap kali sadar, beliau selalu berkata hal yang sama. Randi hampir berbisik saat bertanya. Apa? Diki menatap langsung ke matanya. Beliau selalu berkata, anakku pasti akan datang menjemputku. Tubuh Randi langsung gemetar. Selama 3 tahun, ibunya ternyata menunggu dirinya. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Randi mengangkat wajahnya dengan nafas berat. Bawa aku ke sana. Diki mengangguk. Namun sebelum mereka berjalan, ia berkata satu kalimat lagi. Kalimat yang membuat langkah Randi kembali terhenti. Pat, ada satu hal lagi yang harus Bapak tahu. Randi menoleh. Apalagi? Diki terlihat ragu, lalu berkata pelan. Pak, selama 3 tahun ini, ibu Bapak tidak pernah mau kembali ke rumah. Randi terkejut. Kenapa? Diki menatapnya dengan wajah serius. Karena menurut Bu Andini, orang yang membuangnya mungkin masih tinggal di sana. Langkah Randi terasa berat saat mengikuti Diki menuju deretan gubuk kecil di ujung TPA. Sepanjang hidupnya, Randi terbiasa berjalan di lantai marmer Hotel Bintang 5, ruang rapat perusahaan multinasional, dan rumah-rumah mewah bernilai ratusan miliar. Namun hari itu, ia berjalan di tanah becek yang bercampur sampah. Di sekelilingnya, bau busuk menusuk hidung. Burung gagak berterbangan di langit kelabu. Sementara beberapa pemulung masih sibuk memilah barang bekas. Tetapi Randi hampir tidak memperhatikan semua itu. Pikirannya hanya dipenuhi satu pertanyaan. Benarkah ibu masih hidup? Jantungnya berdetak semakin cepat setiap langkah yang ia ambil. Di depan mereka, berdiri sebuah gubuk kecil yang terlihat sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari papan bekas yang sudah kusam, sementara atapnya dari seng yang berkarat. Diki berhenti di depan pintu. Ia menoleh ke arah Randi. Wajah tukang sol sepatu itu terlihat serius, namun juga sedikit gugup. Beliau ada di dalam, Pak, katanya pelan. Randi menatap pintu gubuk itu. Tangannya tiba-tiba terasa dingin. Selama 3 tahun, ia telah membayangkan berbagai kemungkinan tentang ibunya. Ia membayangkan menemukan ibunya di rumah sakit, di kota lain, atau bahkan kemungkinan terburuk. Namun ia tidak pernah membayangkan akan menemukannya di tempat seperti ini. Randi menarik nafas dalam. Buka pintunya, katanya. Namun Diki justru menggeleng. Lebih baik Bapak sendiri yang masuk. Randi menatapnya sebentar. Lalu dengan langkah perlahan, ia mendekati pintu kayu yang sudah mulai lapuk itu. Tangannya terangkat. Namun beberapa detik ia ragu. Jantungnya berdetak sangat keras. Akhirnya, Randi mendorong pintu itu perlahan. Pintu berderit pelan saat terbuka. Cahaya dari luar masuk ke dalam gubuk kecil itu. Di dalamnya tidak banyak barang. Hanya ada sebuah kasur tipis di lantai, sebuah meja kayu kecil, dan beberapa peralatan sederhana. Dan di sudut ruangan, seorang wanita tua sedang duduk. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus. Pakaiannya sederhana dan terlihat sudah lama dipakai. Wanita itu sedang menunduk, seolah sedang melipat kain. Namun ketika pintu terbuka dan cahaya masuk, ia perlahan mengangkat wajahnya. Saat itulah waktu seakan berhenti. Mata wanita itu bertemu dengan mata Randi. Beberapa detik, tidak ada suara.
Kemudian wanita itu berbisik dengan suara yang sangat pelan. "Randi?" Suara itu. Randi mengenalnya. Ia akan mengenali suara itu bahkan jika ia mendengarnya di tengah ribuan orang. Tubuh Randi langsung gemetar. "Ibu." Suara itu keluar hampir seperti bisikan. Bu Andini berdiri perlahan dari kasur tipis itu. Tubuhnya terlihat lemah, namun matanya mulai dipenuhi air mata. "Ibu, benar kamu." Randi tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia berlari masuk ke dalam gubuk itu dan langsung memeluk ibunya. "Ibu!" Tangisnya pecah. Tangisan yang selama 3 tahun ia tahan akhirnya keluar tanpa bisa ia kendalikan. "Ibu, maafkan aku. Aku terlambat menemukan ibu." Bu Andini memeluk anaknya erat-erat. Tangannya yang kurus mengusap punggung Randi seperti ketika Randi masih kecil. "Tidak, Nak. Kamu tidak terlambat." Air mata juga mengalir di wajah wanita tua itu. "Ibu tahu, kamu pasti akan datang." Di luar gubuk, Diki berdiri diam. Ia tidak ingin mengganggu pertemuan yang sudah tertunda selama 3 tahun itu. Di dalam, Randi masih memeluk ibunya dengan erat, seolah wanita itu akan menghilang lagi jika ia melepaskannya. Namun setelah beberapa saat, Bu Andini perlahan menarik diri. Ia menatap wajah anaknya dengan penuh kasih. Kemudian berkata sesuatu yang membuat Randi terdiam. "Nak, ibu ingin kamu berjanji satu hal." Randi mengusap air matanya. "Apapun, Bu." Bu Andini menatapnya dengan mata lembut namun serius. "Setelah kamu tahu semuanya nanti," ia menarik nafas panjang. "Jangan benci istrimu." Randi langsung terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya terasa berat. Karena dalam hatinya, ia mulai takut bahwa apa yang dikatakan Diki tadi mungkin benar. Malam itu, mobil Randi melaju cepat meninggalkan TPA. Di kursi belakang, ia duduk diam. Namun pikirannya tidak pernah sekeras itu sebelumnya. Ia baru saja memeluk ibunya setelah 3 tahun kehilangan. Seharusnya hatinya dipenuhi kebahagiaan. Tetapi yang memenuhi dadanya sekarang justru sesuatu yang lain. Kemarahan. Setiap kata yang ia dengar hari itu terus berputar di kepalanya. Cerita Diki, kondisi ibunya, dan yang paling mengganggu pikirannya, nama yang disebut oleh Diki. Clara, istrinya. Wanita yang selama ini selalu berada di sampingnya. Wanita yang selama 3 tahun terakhir selalu berkata dengan suara lembut, "Mas, mungkin ibu hanya ingin pergi sendiri." Sekarang, kalimat itu terasa berbeda. Bukan lagi penghiburan, melainkan sesuatu yang terasa seperti kebohongan yang sangat rapi. Mobil akhirnya memasuki halaman rumah besar Randi. Rumah itu terlihat sama seperti biasanya. Mewah, tenang, terawat. Namun bagi Randi, malam itu rumah itu terasa seperti tempat asing. Ia turun dari mobil tanpa berkata apa-apa kepada supirnya. Langkahnya tegas saat berjalan menuju pintu utama. Begitu pintu terbuka, lampu ruang tamu sudah menyala terang. Dan di sana, Clara berdiri. Wanita itu mengenakan gaun rumah yang elegan. Rambutnya tersisir rapi seperti biasanya. Ketika melihat Randi, ia langsung tersenyum. "Mas, kamu sudah pulang?" katanya lembut. Namun kali ini Randi tidak membalas senyum itu. Ia hanya menatap Clara dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan dingin. Clara terlihat sedikit bingung. "Kamu kenapa?" tanyanya. Randi berjalan perlahan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat. "Aku ingin tanya sesuatu." Suara Randi rendah. Clara mengangguk. "Apa?" Randi berhenti tepat di depan istrinya. Kemudian ia mengeluarkan ponselnya. Di layar ponsel itu ada foto. Foto Bu Andini di gubuk kecil dekat TPA. Clara melihat foto itu. Dan dalam 1 detik, warna wajahnya langsung memucat. Randi memperhatikan perubahan itu dengan sangat jelas. "Aku ulangi sekali lagi," kata Randi pelan. "Kenapa kamu lakukan itu?" Clara menatapnya dengan mata membesar.
Aku tidak mengerti maksudmu. Namun Randi sudah tidak punya kesabaran lagi. Ia melempar ponselnya ke meja. Foto itu masih terlihat di layar. Ibuku, kata Randi dengan suara penuh emosi. Dia hidup selama 3 tahun di TPA. Suasana ruangan tiba-tiba terasa dingin. Clara tidak menjawab. Hanya nafasnya yang mulai terdengar tidak teratur. Randi melangkah lebih dekat. Aku tanya sekali lagi. Tatapannya tajam. Kenapa kamu membuang ibuku? Kata-kata itu seperti palu yang menghantam ruangan. Clara mundur 1 langkah. Matanya mulai berkaca-kaca. Mas, kamu salah paham. Namun Randi menggeleng. Ada saksi. Ia menarik nafas berat. Dan ibuku masih hidup. Kalimat itu membuat Clara benar-benar kehilangan ekspresinya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian, Clara mulai menangis. Tangisnya pelan, namun jelas. Aku tidak punya pilihan, katanya akhirnya. Randi menatapnya tanpa emosi. Apa maksudmu tidak punya pilihan? Clara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sejak ibu tinggal di rumah ini, semuanya berubah. Dia selalu mencampuri keputusan kita. Dia selalu mengkritik aku. Suara Clara mulai dipenuhi emosi. Aku merasa rumah ini bukan lagi milikku. Randi menggenggam tangannya. Itu alasanmu. Clara menatapnya dengan wajah putus asa. Aku takut kehilangan semuanya, Mas. Kekayaanmu, perusahaanmu, hidup kita. Randi tertawa kecil. Namun tawa itu tidak mengandung sedikit pun kebahagiaan. Jadi, kamu pikir solusi terbaik adalah membuang ibuku seperti sampah? Clara tidak bisa menjawab. Air matanya terus mengalir. Randi menatap wanita yang selama ini ia percayai sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa melihat orang asing. Akhirnya Randi berkata dengan suara yang sangat tenang, namun justru lebih menakutkan. Mulai malam ini, ia berhenti sejenak. Kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Clara beku. Randi menatapnya untuk terakhir kalinya. Besok pagi, pengacara akan datang. Kemudian ia menambahkan 1 kalimat terakhir. Kalimat yang benar-benar mengakhiri semuanya. Dan kali ini, kamu yang harus pergi dari rumah ini. Pagi berikutnya, rumah besar milik Randi dipenuhi suasana yang tidak biasa. Biasanya rumah itu tenang dan rapi seperti hotel mewah. Namun hari itu, beberapa orang datang sejak pagi. Pengacara, tim keamanan, dan beberapa staf kepercayaan Randi. Clara duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Namun kali ini, tidak ada lagi tatapan lembut dari Randi seperti biasanya. Randi berdiri di depan jendela besar ruang tamu, memandang taman rumahnya yang luas. Namun pikirannya tidak berada di sana. Ia teringat wajah ibunya di gubuk kecil dekat TPA. Kasur tipis, dinding kayu yang lapuk, dan tubuh ibunya yang terlihat sangat kurus. Setiap kali mengingat itu, dada Randi terasa seperti diremas. Selama 3 tahun, ia mencari ibunya ke seluruh penjuru negeri. Namun ternyata, selama itu pula ibunya hidup di tempat yang bahkan tidak layak disebut rumah. Dan semua itu terjadi karena orang yang ia percayai. Suara pengacara memecah pikirannya. Pak Randi, semua dokumen sudah siap. Randi menoleh. Clara duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Wanita itu terlihat sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi aura percaya diri yang dulu selalu ia miliki. Randi berjalan mendekat. Clara mengangkat wajahnya perlahan. Mas, aku tahu aku salah, katanya dengan suara lemah. Berikan aku 1 kesempatan lagi. Namun wajah Randi tetap dingin. 3 tahun, katanya pelan. 3 tahun ibuku hidup di tempat sampah. Clara menutup wajahnya sambil menangis. Namun Randi tidak lagi tergerak. Ia menandatangani dokumen perceraian tanpa ragu. Mulai hari ini, kata Randi tegas, kamu tidak memiliki hubungan apapun dengan aku atau keluargaku.
Namun Randi tidak berhenti di situ. Ia juga mengerahkan tim hukumnya untuk menyelidiki semua yang terjadi 3 tahun lalu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan kebenaran. Clara tidak sendirian malam itu. Ia dibantu oleh 2 orang pria bayaran yang dibayar untuk membawa Bu Andini ke TPA. Kedua pria itu akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian. Mereka mengaku menerima uang dalam jumlah besar untuk melakukan pekerjaan itu. Kasus itu langsung menjadi berita besar di media. Seorang wanita sosialita terkenal ternyata terlibat dalam pembuangan ibu mertuanya sendiri. Beberapa minggu kemudian, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada semua pihak yang terlibat. Clara kehilangan segalanya, status sosialnya, harta yang selama ini ia nikmati, dan kebebasannya. Namun bagi Randi, hukuman itu bukanlah sesuatu yang ia rayakan, karena luka yang terjadi pada keluarganya tidak akan pernah benar-benar hilang. Beberapa hari setelah semuanya selesai, Randi kembali ke TPA. Namun kali ini ia tidak datang dengan kemarahan. Ia datang dengan rencana. Di dekat tempat gubuk Diki dulu berdiri, kini mulai dibangun rumah kecil yang layak. Bukan rumah mewah, namun cukup nyaman, bersih, dan jauh lebih baik dari tempat tinggal sebelumnya. Bu Andini kini tinggal di sana sementara waktu sebelum pindah ke rumah baru yang sedang disiapkan Randi. Namun orang yang paling terkejut adalah Diki. Hari itu, Randi datang menemuinya di tempat ia biasa bekerja memperbaiki sepatu. Diki langsung berdiri saat melihatnya. "Pak, sepatunya sudah kuat sekarang," katanya canggung. Randi tersenyum tipis. Namun kali ini senyum itu berbeda, lebih hangat. Ia duduk di bangku kecil di depan Diki. "Diki," kata Randi pelan. "Iya, Pak." Randi menatap pria sederhana itu beberapa detik. "Mulai hari ini, kamu tidak perlu bekerja di jalan lagi." Diki terlihat bingung. "Apa maksud Bapak?" Randi mengeluarkan map dari mobilnya. Di dalamnya ada beberapa dokumen. "Ini rumah untuk kamu dan keluargamu." Diki langsung terdiam. "Dan ini kontrak pekerjaan." "Pekerjaan apa, Pak?" Randi tersenyum kecil. "Aku ingin kamu bekerja di perusahaanku." Diki benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya gemetar saat memegang map itu. "Pak, saya tidak melakukan semua itu untuk uang." Randi mengangguk. "Aku tahu." Ia menepuk bahu Diki. "Karena itu, kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Mata Diki mulai dipenuhi air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan ternyata mampu mengubah hidup seseorang. Dan mungkin juga mengubah hidupnya sendiri. Beberapa bulan setelah semua kejadian itu, kehidupan Randi perlahan berubah. Bukan karena bisnisnya, bukan karena kekayaannya, tetapi karena sesuatu yang selama ini terasa hilang, akhirnya kembali. Ibunya. Di pinggiran kota, tidak jauh dari tempat TPA dulu berdiri, kini berdiri sebuah rumah sederhana namun hangat. Rumah itu tidak semegah mansion milik Randi di pusat kota, tetapi rumah itu dibangun dengan satu tujuan, agar Bu Andini bisa hidup dengan tenang. Di halaman rumah terdapat taman kecil dengan beberapa bunga yang ditanam sendiri oleh Bu Andini. Setiap pagi, wanita tua itu terlihat menyiram tanaman dengan senyum yang kini perlahan kembali. Hari itu matahari sore bersinar lembut. Randi duduk di bangku kayu di taman rumah itu. Di tangannya ada 2 cangkir teh hangat. Kebiasaan lama yang dulu selalu ia lakukan bersama ibunya. Namun kali ini terasa jauh lebih berharga. Bu Andini keluar dari rumah dengan langkah perlahan dan duduk di samping anaknya. Randi menyerahkan 1 cangkir teh kepadanya. "Ibu masih suka teh seperti ini kan?" tanyanya. Bu Andini tersenyum kecil. "Dari dulu sampai sekarang, ibu tidak pernah bosan dengan teh buatanmu." Randi tersenyum tipis. Untuk beberapa saat mereka hanya duduk menikmati keheningan sore. Burung-burung kecil berkicau di pepohonan. Angin lembut menggerakkan daun-daun. Suasana itu terasa sangat sederhana. Namun bagi Randi, itu adalah kebahagiaan yang selama ini ia cari. "Aku masih tidak bisa memaafkan diriku sendiri, Bu," kata Randi tiba-tiba.
Bu Andini menoleh. "Apa maksudmu, Nak?" Randi menatap tangannya sendiri. 3 tahun ibu hidup dalam kesulitan dan aku tidak tahu apa-apa. Suara Randi sedikit bergetar. Aku punya begitu banyak uang, begitu banyak orang bekerja untukku, tapi aku bahkan tidak bisa menemukan ibuku sendiri. Bu Andini tersenyum lembut. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan anaknya. "Randi," katanya pelan, "kamu tidak pernah berhenti mencari ibu. Dan itu sudah lebih dari cukup." Randi menatap wajah ibunya. Mata wanita itu penuh ketenangan. Selama 3 tahun itu, ibu selalu yakin satu hal. "Apa itu, Bu?" Bu Andini tersenyum. "Bahwa suatu hari kamu pasti akan datang." Mata Randi mulai berkaca-kaca. "Dan ternyata ibu benar," kata Bu Andini. "Anakku benar-benar datang menjemput ibu." Air mata akhirnya jatuh di pipi Randi. Ia memeluk ibunya sekali lagi. Pelukan yang terasa jauh lebih hangat dibandingkan semua pelukan yang pernah ia rasakan sebelumnya. Pelukan yang tertunda selama 3 tahun. Beberapa saat kemudian mereka berdua kembali duduk. Bu Andini menatap anaknya dengan bangga. "Kamu sudah menjadi orang yang sangat besar sekarang, Nak." Randi menggeleng pelan. "Semua ini tidak berarti tanpa ibu." Bu Andini tersenyum. "Kekayaan bukan yang membuat ibu bangga." Randi menatapnya. "Lalu apa?" Bu Andini menjawab dengan suara lembut. "Hati kamu." Randi terdiam. "Walaupun kamu punya segalanya, kamu tidak pernah melupakan orang lain." Bu Andini kemudian menambahkan sesuatu yang membuat hati Randi semakin hangat. "Dan ibu juga sangat bangga dengan satu orang lagi." "Siapa?" tanya Randi. "Diki." Randi tersenyum kecil. Beberapa minggu sebelumnya, Diki sudah mulai bekerja di salah satu perusahaan milik Randi sebagai supervisor logistik. Kehidupan keluarganya kini jauh lebih baik. "Dia orang baik, Bu," kata Randi. Bu Andini mengangguk. "Kadang Allah mengirimkan pertolongan dari orang yang tidak pernah kita sangka." Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Langit berubah menjadi jingga keemasan. Randi memandang langit itu dengan hati yang terasa jauh lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, ia merasa hidupnya kembali lengkap. Dan di dalam hatinya ia berjanji satu hal. Selama ibunya masih ada, ia tidak akan pernah membiarkan wanita itu merasa sendirian lagi. Kisah Randi mengajarkan satu hal yang sering kita lupakan dalam kehidupan yang sibuk. Kadang kita mengejar begitu banyak hal di dunia ini, harta, jabatan, kesuksesan, pengakuan. Namun tanpa kita sadari, orang yang paling berharga justru sering kita tinggalkan di belakang. Orang tua tidak meminta rumah mewah, tidak meminta mobil mahal, tidak meminta kekayaan. Yang mereka inginkan sebenarnya sangat sederhana. Waktu kita, perhatian kita, dan kasih sayang kita. Jangan sampai kita baru menyadari betapa berharga mereka ketika mereka sudah tidak lagi ada di sisi kita. Jika hari ini orang tua kita masih hidup, mungkin setelah mendengar kisah ini kita bisa sejenak menghubungi mereka, menanyakan kabarnya atau sekedar mengatakan, "Terima kasih dan aku sayang ibu." Mari kita tutup kisah ini dengan bersholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kisah ini menjadi pengingat lembut bagi hati kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun itu, akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak pernah kita sangka.